warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Saidi, nomor peserta PPG 2015 0202 6603. NIM PPG 231135 298. Program studi PGSD. Akan melaksanakan PPL dalam rangka memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2002 di LPTK Sanata Dharma. Demikian perkenalan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Afif, ayo dipimpin untuk berdoa ya. Jika sempurna, mari kawan-kawan sebelum pelajaran kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kelihatannya hari ini anak-anak bahagia. Sudah sarapan belum? Sudah. Baik. Untuk kegiatan hari ini kita akan belajar tema 5 dengan sub tema 1 tentang komponen ekosistem tentang materi rantai makan. Tapi sebelum itu saya cek dulu untuk absennya ya anak-anak ya. Dimirengke nanti langsung tunjuk jari yang dipanggil dulu. Aliana Afrika, Hadir, Bu. Aparidia Nurahmawati. Hadir, Bu. Oh iya. Mas Arya Maulana Indrawan. Hadir, Bu. Mas Julem. Hadir, Bu. Oh ya. Baik, hari ini semua hadir. Sebelum itu kita ini dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Sikap sempurna berdiri terlebih dahulu. Silakan duduk kembali. Coba kamu perhatikan gambar di depan. Pernahkah Anda melihat hewan yang baru dilahirkan atau menetas seperti madagalan? Kira-kira gambar apa itu anak? Siapa yang di rumah punya ayam? Oh, ternyata banyak. Nah, bagaimana ketika kamu pertama kali melihat ayam itu menetas? Wow, lucu. Kenapa lucu? Oh, lucu. Badannya gembul-gembul gitu ya. Nah, lucu. Ternyata di situ kalau ada hewan menetas saya minta berarti perasaanmu seneng apa sedih sih seperti itu? Baik. Tujuannya apa saja sih? Dengan melalui nanti mengamati video, anak-anak dapat menganalisis 3 daur hidup jenis hewan dengan benar. Bisa apa anak yang pertama yang harus apa? Bisa menyimpulkan informasi apa sih yang kamu tadi pelajari. Nah, setelah itu juga anak bisa membuat melalui diskusi nanti anak-anak juga bisa membuat apa? Sebuah teks atau bisa menyimpulkan teks non fiksi tentang daur hidup hewan ya. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya. Nanti
ditampilkan di video. Jadi anak-anak mencermati video ini dulu semuanya. Yuk, ada kesini semua, dilihat, dicermati, kemudian dianalisis apa aja yang ada di dalam. Sudah siap belum? Ayam dalam hidupnya tidak mengalami perubahan bentuk. Contoh daur hidup sebagai berikut. Telur ikan menetas menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil berubah menjadi ikan muda dan berubah menjadi ikan dewasa. Daur hidup selanjutnya adalah kadal. Kadal menetas menjadi kadal kecil, kemudian berubah menjadi kadal dewasa. Coba kamu amati ya. Nah, Coba yuk. perhatikan gambar Perhatikan. tersebut. Baik-baik. Yuk. Kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya. Dari mulai telur yang berlangsung selama 3-5 hari berubah menjadi larva antara 5-10 hari, berubah menjadi pupa antara 7-10 hari, kemudian berubah menjadi dewasa sampai 2 minggu. Perubahan bentuknya sangat berbeda sekali. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam tahap pertumbuhan itu disebut mengalami metamorfosis. C. Metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada hewan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Metamorfosis ada dua macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. C. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis dengan perubahan bentuk pada hewan yang sangat berbeda dalam dia perkembangannya. Contohnya, kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Lucu deh. Nah, bagus toh. Yang kedua Yuk. adalah kata. Kata akan mengalami metamorfosis dimulai dari telur, kecebong tanpa kaki, kecebong dengan kaki, katak muda, katak dewasa. Sedangkan kupu-kupu dari mulai telur menjadi ulat, menjadi kepompong, dan berubah menjadi kupu-kupu. Hewan selanjutnya yang mengalami metamorfosis sempurna adalah nyamuk dan lalat. Nyamuk dimulai dari telur, berubah menjadi larva, berubah menjadi pupa, dan nyamuk dewasa. Selanjutnya, pada lalat dimulai dari telur, menjadi larva, menjadi pupa atau kepompong, dan berubah menjadi lalat dewasa atau imago. Video tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna dan tidak satu lagi nanti yang ada di buku itu ada yang tidak mengalami metamorfosis. Apakah sudah ada gambaran atau sudah jelas untuk video yang Bu Guru tampilkan hari ini? Ya. Baik. Untuk mendukung pembelajaran selanjutnya di materi tema 5 di halaman 37. Coba kamu semangat. Nah, nih. Sudah juga dibuatkan PowerPoint sama Bu Guru tentang gambar-gambar metamorfosis. Nah, coba perhatikan dulu. Anak-anak nanti tinggal menambahkan materi yang ada di dalam buku, dan ada yang dari video. Nggih, itu sudah lengkap nggih? Banyak nggih? Tadi ada apa saja? Coba kamu ulang lagi. Yang termasuk metamorfosis sempurna tadi siapa saja? Apa saja? Oh ya, ternyata banyak. Yang tidak sempurna.
bilang kan ada batu dasar ini. Oh ya, salah satu dulu. Jadi nanti kamu presentasinya dari nomor 5 ini kamu simpulkan di sini, nanti kamu baca. Itu aja. Oke? Ya. Kita ambil kelompok yang sudah siap dulu. Kelompok berapa yang mau maju? Oh, kelompok 4. Ya, boleh kelompok 4 nanti sebutkan anggotanya. Nih, yuk nanti dilanjutkan kelompok 1. Untuk kelompok 4, kelompok 3, 2, 1, menanggapi pendapat kelompok 4. Ya, kelompok 1, 2, 3 menanggapi kelompok 4 yang sudah siap dulu. Untuk LKPD yang pertama nanti sudah tekan bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan merepresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok adalah Amika Putri Abdul Tuhan. Iya. Dari awal, dari LKPD-nya bagiannya nanti dikoreksi bersama. Dibacakan yang keras. Nomor 1, Mbak. 1. Tuliskan 8 metamorfosis kue gambar Pelan-pelan saja biar teman-teman mendengar. Yuk yang keras. Kukus dewasa bertelur. Telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kecomot yang tidak bergerak dan melengkap pada bagian bawah. Pupa merupakan masa istirahat sebelum persiapan menjadi kuku-kuku dewasa. 2. Tahapan metamorfosis pada kuku-kuku yang merugikan petani terhadap wajah. Stop dulu. Untuk tanggapi dulu. Untuk soal nomor 1, apakah pendapat kelompok 4 sudah betul kan? Betul. Ada yang sama? Kelompok mana yang beda? Kelompok 3. Gimana kelompok 3? Kelompok 2 beda. Apa mas bedanya? Oh ya nanti pas nih nanti. Yang lain dicatat dulu nanti bedanya di mana. Ya untuk yang soal kedua ungkapkan. Yuk. 2. Tahapan metamorfosis pada kuku-kuku yang merugikan petani tertarik terhadap wajah. Ulat yang Ya. Pada. Kenapa? Alasannya? karena anu makan daun yang tanaman. Oh iya, ternyata untuk yang nomor 2 itu tahap ulat. Ketika tahap ulat, itu ulat memakan daun-daun tanaman. Ada yang berbeda dari pendapat kelompok 4 untuk isinya ini. Ada tidak? Sama? Oh, sama. Lanjut. Yang ketiga. 3. Tuliskan perbedaan dari metamorfosis belalang yang dijadikan belalang metamorfosis tidak sempurna, nyamuk metamorfosis sempurna, ikan tidak mengalami metamorfosis. Ya. Ada yang beda? Betul ya? Sama. Betul? Betul. Kelompok 3 kenapa ini? Kok nggak menanggapi betul apa sama? Karena suaranya kok nggak ada suaranya. Yuk. Kelompok selanjutnya.
beda-beda saja. Ya, ya, yuk. Soal nomor 5, kamu perhatikan punya kelompok 4. Semangat. Metamorfosis tidak semua terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Kedua kelompok ini tidak mengalami fase berupa dan berupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa yang disebut nimfa mengalami beberapa kali penggantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Kejadian ini disebut Perhatikan. perubahan bentuknya tidak terlalu berbeda. Oh, untuk intinya apa, Mbak? Tidak mengalami apa, Mbak? Tidak mengalami. Jadi pertama ini tidak sempurna maupun bentuknya tidak terlalu Tidak terlalu berbeda. Kuncinya hanya di situ. Mau ditambahi kalimat yang bervariasi dengan narasi yang beda, intinya cuma itu bedanya. Adakah perbedaan? Sama. Kelompok 1, 2, 3 sama. Baik. Untuk LKPD-nya sudah. Sekarang dilanjutkan untuk diagram. Coba diperlihatkan kelompok 4 hasilnya. Diperlihatkan gambarnya. Nah, ini ada gambar hasil dari kelompok 4 seperti itu. Oke. Yuk dipresentasikan, Mbak. Dari mana? Boleh. Dari kupu-kupu. metamorfosis sempurna. Itu adalah Contohnya juga Mbak metamorfosis sempurna, contohnya apa? Iya, lanjut deskripsinya. adalah contoh hewan metamorfosis sempurna. Dahulu itu kupu-kupu adalah dan terus menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian dalam. Pupa merupakan masa istirahat dan persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Ya, sudah. Untuk yang selanjutnya, Kecoa metamorfosis tidak sempurna. ya. Kecoa adalah contoh hewan metamorfosis tidak sempurna. Dahulu itu kecoa adalah kecoa telur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa manusia yang berubah muka. Muka mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Ya, betul, bagus. Kacang adalah contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Kacang bertelur, telur kacang akan menetas dan membelah kacang muda. Seiring dengan waktu, kacang muda tumbuh dan berkembang menjadi kacang dewasa yang bisa bertumbuh kembali. Ya, sudah betul, sudah bagus. Kasih plus untuk ya, untuk teknologinya, Mbak. Untuk kelompok 4. Yuk, dibacakan,
sudah semua ada yang sama, kecuali nanti kelompok yang tadi ada yang berbeda, nanti kamu bacakan. Kemudian untuk tugas membuat diagramnya dan deskripsinya, kalau sudah ada yang di sini temanmu kelompok 4, misalnya buku-buku sudah dibacakan, kamu juga membuat itu, kamu cari yang beda yang kelompok 4 tidak punya. Oke, paham? Yang sudah punya nggak usah dibacakan, gitu kan? Udah. Terima kasih kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk selanjutnya saya mau bertanya dulu. Apa yang kamu pelajari pada hari ini tentang apa? Metamorfosis ada dibedakan menjadi berapa? Tiga. Satu. Dua. Yang ketiga. Pertanyaan kedua. Apakah anak-anak hari ini ada kesulitan tidak? Adakah kesulitan untuk membuat teks fiksinya atau diagram dan gambarnya? Oh tidak. Coba untuk yang sedikit tadi, siapa yang sedikit? Ya. Oh Mas Rizky, mungkin di gambarnya apa sih kesulitanmu hari ini? Oh sulit kali menggambar. Oh menggambarnya sulit. Oh ya berarti perlu apa anak-anak kalau masih sulit itu? Perlu apa? Belajar. Berlatih. Nah. Untuk kegiatan hari ini yang anak mungkin yang perlu saya garis bawahi juga nanti setelah pembelajaran ini kamu cari lewat YouTube atau lewat media atau buku-buku yang lain di perpustakaan, nanti silakan cari gambar-gambar atau materi yang berkaitan dengan metamorfosis. Nah, tadi di depan sudah diungkapkan kok yang termasuk apa metamorfosis sempurna selain kupu-kupu yang ada di buku tadi apa saja? Tadi yang menggambar saya, yang menggambar kata kelompok berapa tadi? 4, 2, 1 dan 4. Berapa ya? Oh tidak. Berarti itu nanti tugasmu menggambar metamorfosis atau diagram capung. Capung itu apa namanya? Capung kijeng. Nah, tahu kijeng nggih? Nah, nanti anak-anak boleh melihat di rumah, mencari di YouTube atau nanti di perpustakaan juga bisa. Untuk pertemuan selanjutnya besok akan kita bahas dan menyelesaikan dia untuk materi selanjutnya. Itu kan? Untuk pelajaran hari ini mungkin itu ya, tapi sebelum itu anak-anak kita menyanyikan lagu Bapak Sule. Ayo.
muda